Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala talabil ilmi wa nas'aluka ya rabbana ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, kita lanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya, kitab yang akan membawa kita agar menjadi santri sejati, penuntut ilmu yang sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari terus kita dengar petuah-petuah beliau dan kita amalkan dan kita rasakan, bukan hanya sekedar kita khataman kitab Ta'lim Muta'allim, tapi kita ingin mengamalkannya. Kita rasakan, lalu kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita, karena ini adalah ilmu cara menuntut ilmu. Ilmu cara menuntut ilmu, dan sangat penting. Bahkan tidak boleh ada santri tidak membaca kitab ini. Termasuk kitab Bidayatul Hidayah, termasuk kitab Adab Sulukil Murid, kemudian nanti kitab Ayyuhal Waladnya Imam Ghazali, dan seterusnya. Baik, kita langsung ini masuk bab baru, faslun fasal fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Bagaimana mengagungkan fasal fi ta'dhimil ilmi, yang menjelaskan tentang mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, yaitu para ulama. I'lam, ketahuilah wahai para santri dimanapun kalian berada, bi anna talibal ilmi, sesungguhnya kalian itu penuntut ilmu la yanalul ilma, wa tidak mendapatkan ilmu. Serem. Wala yantafi'u bihi, dan wala yantafi'u bihi, dan tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Maksudnya tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, penuntut ilmu, illa, kecuali, ayo, kata Zarnuji, illa bita'zimil ilmi, dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, yakni ulamanya, guru-guru yang mengajarkan ilmu tersebut, wa ta'zimil ustadzi, dan mengagungkan ustadznya, wa tawqirihi, dan memuliakannya. Ini waqila, dan disebutkan
bahwasanya ma wasala man wasal, ma wasala tidak akan sampai kepada ilmu, agungnya ilmu man wasal, orang yang telah sampai itu. Seorang alim tidak akan menjadi alim illa bil hurmati, kecuali dengan pengagungan, pemuliaan kepada guru. Wa ma saqata man saqata, dan tidak akan jatuh orang yang telah jatuh dalam kehinaan. Punya ilmu tapi enggak karu-karuan, terpuruk dalam kehinaan, melanggar, punya ilmu padahal dia tahu itu haram dilaksanakan. Tidak akan terperosok orang yang telah terperosok itu, kecuali sebabnya karena apa? Illa bitarkil hurmati wat ta'zimi, kecuali karena meninggalkan pemuliaan, pengagungan kepada gurunya. Ilmu kelihatannya dapat, ilmu kelihatannya diperoleh, tapi nggak berguna bagi dia, tidak mengangkat derajatnya, akan tapi malah justru direndahkan, dan itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Wakilah, bahkan dikatakan al-hurmatu khairun minat ta'ati, penghormatan itu lebih diutamakan, lebih bagus daripada kepatuhan. Sehingga seperti katakan, ada yang mengatakan kepatuhan lebih daripada penghormatan. Yang hebat adalah apa? Digabungkan antara penghormatan dengan kepatuhan. Jika ada pertentangan misalnya, mana yang didahulukan? Saya patuh kepada guru saya atau saya menghormati guru saya? Dalam takbir lain, imtithalul amri muqaddamun min sulukil adabi, atau sulukul adabi muqaddamun min imtithalil amri. Imtithalul amri, melaksanakan perintah seorang guru, muqaddamun, didahulukan, min sulukil adabi, daripada menjalankan tata krama. Sebagian mengatakan dibalik, sulukul adabi, menjalankan tata krama, muqaddamun, didahulukan, min imtithalil amri, daripada menjalankan perintah. Sebetulnya ini tinggal disesuaikan keadaannya. Sulukul adab kadang kelihatannya jelek adabnya, kita tidak menjalankan adab, tapi ternyata karena menjalankan perintah jadi terpuji. Kalau kita dengar cerita ada seorang anak nginjek bapaknya, nggak enak. Tapi kalau nginjek karena disuruh, oh, diinjek-injek punggungnya bapaknya, jadi terhormat, nggak ada masalah. Jadi menjalankan perintah, nginjek punggung bapaknya, bapaknya yang nyuruh menginjek punggungnya. Tak tahu sang anak menjalankan, Allah afan bah, saya tidak bisa bah, saya hormat abah. Ya, abah nggak dibijitin dong nanti, gara-gara adab. Ternyata apa? Sulukul adab khairun min imtithalil amri, lebih bagus yang menjalankan perintah. Dan ini yang umum. Tata krama itu imtithalul amri, menjalankan perintah, khairun min sulukil adabi. Makanya dikatakan kila, sebagian keadaan menjalankan atau penghormatan itu lebih utama, menjalankan adab dan tata krama diutamakan daripada menjalankan perintah. Termasuk ini yang disebutkan. Dan di dalam syariat kita pun ternyata begitu. Kalau orang bermaksiat saja, bukan saja kalau orang bermaksiat, dia tidak akan keluar dari iman. Tapi kalau sudah merendahkan syariat, keluar dari iman, tidak menghormati syariat. Orang bermaksiat, naudzubillah, melakukan maksiat, tapi dia meyakini itu syariat, ini masih iman. Kalau sudah merendahkan syariat, keluar dari iman. Baik, intinya ini adalah mengarah kepada bagaimana penghormatan kepada guru itu penting sekali. Ala tarah, ini disebutkan, anal insana la yakfuru bil ma'siyati, seorang tidak akan menjadi kafir karena bermaksiat. Wa innama yakfuru, akan tapi menjadi kafir bi istighfafiha, dengan meremehkan kemaksiatan. Gitu aja, oh tidak boleh. Meremehkan kemaksiatan seolah-olah nggak ada hukumannya di hadapan Allah, seolah nggak ada nilainya. Keluar dari iman. Wa bitarkil hormati, dan karena tidak menghormati syariat. Intinya menghormati itu penting sekali. Menghormati guru, memuliakan guru. Itu kata Syekh Jarluji. Kaidahnya secara umum, guru tidak mencari penghormatan, karena yang dirindukan dari seorang guru adalah dimuliakan oleh Allah, bukan dimuliakan santri. Ingat, guru tidak mengharapkan penghormatan dari santri,
Hanya menghormati guru itu kepentingan santri agar mengucur ilmunya guru, keberkahan. Akan mengalir air itu dari atasmu. Atasmu mengalir air. Menghormat. Kalau kita tidak mendongak, menyiapkan wadahnya, maka tidak akan jatuh air kepadamu. Kalau kita tidak menghormati guru, maka tidak mengucur. Sehingga dengan penghormatan inilah seorang murid bisa melampaui gurunya. Dengan menghormati guru, muliakan guru, seorang murid bisa melampaui gurunya. Seorang murid lebih alim dari gurunya. Karena menghormati gurunya, memuliakan gurunya. Inilah yang sudah banyak tidak dilaksanakan, kecuali hanya para santri yang masih banyak memegang prinsip ini. Wa min ta'dhimil ilmi, dan termasuk cara mengagungkan ilmu adalah ta'zimul muallimi, mengagungkan gurunya. Qala, berkatalah Ali, Imam Ali karramallahu wajhahu, semoga Allah muliakannya, aku abdu man, hambanya seseorang, allamani, yang telah mengajariku, harfan, biarpun satu huruf, wahidan saja, satu huruf saja, harfan wahidan, satu huruf saja. Aku adalah hamba siapapun yang mengajariku biarpun satu huruf. Nisbat kepada Sayyidina Ali ini. Ada sebagian menisbatkan kepada Rasulullah, tapi sebagian mengatakan salah, nisbat ke Rasulullah. Maka lebih aman kita nisbatkan kepada Imam Ali. Insya'a, kalaupun yang mengajariku menghendaki, insya'a. Ba'a, maksudnya ba'ani, menjualku. Dikira-kira ninya, ba'ani, menjualku. Wa insya'a, kalaupun menghendaki, a'taqani, memerdekakanku. A'taq, memerdekakanku, disimpan nunya. Wa insya, kalaupun menghendaki, istarak, menjadikan aku budak. Maksudnya itulah bentuk penghormatan seorang murid itu digambarkan kayak begitu. Kalau jadi budaknya apa yuk? Manut dong. Dari situlah keberkahan. Ansyadtu fi dzalika, aku menyenandungkan syair dalam hal itu, syairon, satu syair. Ra'aitu ahaqqal ilmi haqqal muallimi. Aku melihat hak yang paling berhak untuk dipenuhi, hak kewajiban yang paling wajib untuk kita penuhi adalah haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi, dan yang sangat wajib dan yang lebih wajib untuk dijaga oleh setiap orang muslim. Jadi ada sebuah kewajiban besar kepada kita, kepada manusia, yaitu kepada guru. Haknya guru yang harus kita perhatikan. Kewajiban kepada guru adalah ada sebesar-besar kewajiban yang harus kita tunaikan. Laqad haq, sudah sungguh sangat berhak, sangat tepat, sangat benar, ayyuhda ilaihi, untuk dihidayahkan kepadanya, karamatan, sebagai penghormatan seorang guru. Di Syekh Nuji yang ngomong, sudah sangat berhak untuk diberi penghormatan, hadiah li ta'limi harfin wahidin, untuk menggantikan satu huruf yang diajarkannya, alfu dirhamin, dihadiahkan 1000 dirham. 1000 dirham maksudnya satu huruf nanti 1000 dirham. 1000 dirham itu berapa? Satu dirham itu kurang lebihnya hampir 3 gram. Berarti berapa? Hampir 3 ri. Satu dirham itu 295 gram lah kurang lebihnya. 290. Jadi 3 anggap 3 gram. 3000 kali 1 gram itu sekarang 13.000. Berapa? Kurang lebihnya lah. Perak. Bukan emas ini. Ya sudahlah, banyak gitu saja. Maksudnya bukan benar-benar dihitung begitu. Lebih gede dari berarti semuanya.
Fa inna man 'allamaka harfa, sebab siapapun yang telah mengajarimu satu huruf, mimma dari sesuatu tahtaju yang engkau butuhkan, yang kau perlukan ilaihi kepada ma tersebut. Jika ada orang yang mengajarimu satu huruf yang engkau perlukan fid dini, di dalam memahami urusan agamamu, fahuwa abuk fid dini, maka itu ayahmu di dalam urusan agama. Aba'ukumus thalath, ayahmu ada 3. Satu ayah yang menjadi sebab kelahiranmu, yang kedua adalah ayah yang memberikan ilmu kepadamu, yang ketiga adalah ayah yang telah memberikan anaknya kepadamu, mertua. Itu ayahmu. Semuanya perlu penghargaan, penghormatan. Baik. Wa kana ustadz, jadi dianggap sebagai ayahnya, ayah ruh. Ayahmu yang menjadikan sebab kelahiranmu, yang telah menjadikanmu, yang merawat jasadmu sampai gede, beri makan terus. Gurumu adalah ayahmu yang merawat rohmu. Wa kana ustaduna, telah ada ustadz kami Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syairazi, Imam Sadiduddin Syairazi rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau ta'ala mahaluhur mahal tinggi Allah. Yaqulu, beliau berkata, kata beliau apa? Qala masyaikhuna, kami menukil dari guru-guru kami, telah berkata guru-guru kami rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau-beliau para guru. Apa katanya? Dengar. Ini berlaku, ini kalimat bukan sekedar untuk para santri yang menyaksikan acara ini, yang bukan santri. Mungkin dia seorang pengusaha, seorang profesional, seorang ahli, seorang pakar, apapun, siapapun Anda dengar. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman, man arada, barang siapa yang menghendaki, ayyakuna, untuk menjadi, ibnuhu, anaknya itu menjadi aliman, alim, fayambahi, maka seyukianya bagi orang tersebut, ayyura'iyah, memperhatikan, peduli, al-ghuraba'a, orang-orang asing, gharib. Ini kalian, siapa itu penuntut ilmu? Minal fuqaha'i, dari ahli fikih atau yang mempelajari ilmu fikih. Jadi kalau pengen anakmu alim, orang yang tidak alim, termasuk yang alim sekalipun, kalau pengen anakmu alim, maka perhatikanlah penuntut ilmu dan ulama tuh. Perhatikan sesuai dengan hadis Nabi, idza ja'akum qaumun yatlubul ilma, jika datang kepadamu satu kaum menuntut ilmu, faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah. Kata Nabi, kalau kamu melihat penuntut ilmu datang, sambut mereka, marhaban, wahai selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Wa kunuhum, lah ini, perhatikan mereka. Subhanallah. Wa yukrimahum, memuliakan mereka, para fuqaha dan para calon-calon fuqaha. Fuqaha itu ahli-ahli fikih, ulama maksudnya. Wa yu'tiyahu, memberikan kepada mereka yang bisa diberikan penghormatan, niat agar anaknya diberi, dijaga oleh Allah. Wa yu'azzimuhum, mengagung mereka. Wa yu'tiyahum syai'an, memberikan apa yang bisa diberikan kepada mereka. Fa illam yakun ibnuh, kalau bukan anaknya yang alim, mungkin anaknya sudah terlanjur, wah gede-gede anak saya, Buya nih, tidak ada harapan untuk menjadi alim anak saya, karena nggak mungkin lagi dipondokkan. Kenapa? Sudah pada selesai kuliah, pada bekerja, bagaimana? Teruskan. Wa illam yakun ibnuh, kalau bukan anaknya yang alim, yakunu hafidhuhu, cucunya. Jadi harus ada keturunan yang keluar nanti. Aliman, akan menjadi alim. Dan sangat sesuai dengan apa yang disabdakan bagi Nabi, Allahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba
yang memberikan pertolongan kepada orang lain. Baik. Wa min tawqirihi al-muallimi, termasuk cara mengagungkan seorang guru. Dengar para santri dimanapun kalian berada, di pondok manapun kalian mondok, dengar nih, gurumu hormati, muliakan gurumu. Jangan gampang terpesona. Boleh kagum dengan guru yang lain, menghormati guru yang lain, tapi pintumu adalah gurumu. Ada sebagian santri ini Masya Allah sering berkenalan dengan guru sana sini, akhirnya ternyata bukan menjadikan dia baik, akan tapi menjadikan dia sombong, meremehkan gurunya, sehingga dia lebih menghormati guru yang lain dibandingkan gurunya. Ini pernah suatu ketika kejadian, dan mungkin saat ini juga menyaksikan anak itu mungkin menghadiri salah satu majelis kita yang di Masjid Alun-Alun. Suatu kali ngadep ketemu, rupanya dia sudah hampir setahun di situ. Rupanya dia tinggal di sebelah pesantren. Saya tanya, kamu izin di sana? Enggak. Loh, nah kok bisa ngaji di sini? Ya kita enggak izin, ya nyolong, nyuri waktu. Wah, kesempatan untuk kita ingatkan. Enggak begitu caranya. Mungkin kamu merasa kagum atau pengen mengambil ilmu, atau terserah pokoknya. Mungkin kamu merasa melihat Buya lebih gede dari gurumu, sehingga kamu datang ke sini sampai dengan cara seperti itu. Nggak boleh memandang seperti itu. Kalau kagum dengan guru lain, tetap kepada gurunya, tidak boleh meremehkan, merendahkannya. Dan biasanya sifatnya anak itu begitu, yang pengen kenalan, setelah kenalan pada guru baru lagi sudah ditinggalkan guru. Jadi kayak barang, yang lama ditinggal, yang baru diambil. Ya kalau barang bosan, kalau ilmu ndak, sambung keberkahan di sini. Maka kami sampaikan, dimanapun kalian mondok, wahai santri, pegangi gurumu. Biarpun terlintas di benakmu karena kamu semakin berilmu, bahasanya gurumu ndak seberapa tinggi ilmunya. Awas, hati-hati, ini sering terlintas. Lalu kamu melihat guru lain yang lebih alim, ketahuilah tidak seenaknya, tidak boleh seenaknya kau pindah ke sana. Sebab pintumu adalah gurumu itu. Biarpun dengan yakin guru lain lebih alim, iya, memang di atas langit ada langit. Setelah ada orang alim, ada alim lagi. Tapi dalam menuntut ilmu nggak boleh seenaknya itu main pindah. Nanti setelah ketemu di sana akan pindah lagi, dan seterusnya. Akhirnya Pak, nggak sampai, telah menyakiti guru dan guru, guru dan guru. Kalau seandainya guru sudah berubah hatinya, 1000 guru nggak bisa membenahi hatinya, nggak bisa membenahi santri tersebut. Hati-hati. Maka pegangi gurumu. Baru kalau selesai programnya, bolehlah minta petunjuk pindah kemana. Itu benar. Yang nggak benar adalah yaitu tadi, sudah tidak mengagungkan, tidak memuliakan gurunya. Wa min tawqiril muallimi, termasuk cara mengagungkan, memuliakan seorang guru adalah ini dohirnya pun juga perlu. Yang lebih penting batinnya, tapi dohirnya pun diajak Imam Zarnuji. Allah yamshiya amamahu, jangan berjalan di depannya kecuali diminta oleh gurumu. Kalau guru minta jalan depan, ya jalan depan, nanti menjalankan adab, jalan di depan. Tapi kalau ternyata tidak, sebaiknya tidak. Jangan membelakangi guru. Oleh jilsu makanahu, jangan duduk di tempat yang biasa diduduki oleh gurumu. Jangan biasa menduduki tempat kursi yang biasa dipakai oleh gurumu. Ini bab adab. Wala yabtadi'a, dan jangan memulai bil kalami indahu, ngomong di hadapan beliau, cerewet dulu. Illa biidnihi, kecuali dapat izin dari guru. Guru, boleh saya ngomong? Saya boleh menyampaikan? Silakan, fadhal, baru ngomong. Wala yukthirul kalama, wala yukthirul kalama, jangan banyak ngomong indahu, di hadapan guru, illa biidnihi, kecuali dapat izin dari sang guru. Wala yas'alahu, dan jangan bertanya kepada guru syai'an, sesuatu, inda malalatihi, di saat tampak guru itu capek. Malalah, sudah lama ngajar capek,
Bukan maknanya bosan kepada ilmu, guru nggak akan bosan. Tapi kalau capek nanti tampak bosan melayanimu. Sudah ngajar berjam-jam, waktunya istirahat kamu datang mau tanya, ya kasihan dong gurunya. Wa yura'iyal waqta, tahu waktu, memperhatikan waktu. Kalau ngobrol dengan guru, tanya kepada guru, memperhatikan waktu. Wala yadukul baba, jangan ketuk pintunya. Gara-gara kamu punya pengen ngomong, pengen bertanya sampai ketuk pintunya guru, saya mau tanya. Memang guru adalah mungkin senang dengan itu semuanya. Akan tapi kita harus tahu diri dong. Mereka kan juga manusia yang perlu istirahat. So enaknya ketuk pintu, dok 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 dok. Gurunya mau tidur nggak jadi. Besok baru selesai santri yang itu lagi dok 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 kan. Bal yasbiru hatta yakhruj. Kalau kita punya hajat kepada guru, tunggu sampai guru itu keluar. Allah, ini adab. Falhasil, kesimpulannya, annahu, sesungguhnya murid tersebut, annahu mesti ayat loh, enggak ada dhamirnya, mungkin yang lain. Naskah yang lain ada dhamirnya? Hah? Maju. Walhasil, kesimpulannya, seorang yang menuntut ilmu itu adalah ayatluba ridhahu, atau annahu, sesungguhnya murid itu hendaknya yatlubu, minta, ridhahu, atau mencari keridhaan seorang guru. Minta, annahu, sesungguhnya murid itu yatlubu, minta, ridhahu, keridhaan seorang guru. Wa yajtanibu, dan menjauhi sakhatahu, murkanya guru. Wa yamtathilu, dan menjalankan amrohu, perintah guru. Ini kunci semuanya, ini kunci sukses dalam menuntut ilmu ini. Fi ghairi maksiatillahi, selagi bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau guru nyuruh bermaksiat, jangan jalani, hati-hati. Nyuruh maksiat, guru nyuruh kamu makan yang haram, jangan dong. Guru ngajak haram, jangan. Yang haram jangan, atau gurunya makan nih haram, jangan. So, guru laki perempuan, seorang guru laki-laki, muridnya perempuan misalnya, melakukan yang haram, jangan mau. Ya, guru gak akan seperti itu. Biarpun perintah guru, jangan alasan nih. Kadang-kadang santri tawadhu'nya berlebihan sampai diajak melakukan yang haram karena menghormati gurunya. Kacau itu. Hormat sama guru nggak enak, saya nolak. Haram, tolak. Haram dituruti. Ini bisa saja terjadi karena salah di dalam memahami makna tawadhu', makna ta'zim. Guru sendirian, laki-laki di kamar, kamu perempuan dipanggil sendirian, ya jangan mau. Biarpun dipanggil seorang guru, berduaan, tutup pintunya, haram, keluar. Jangan langgar syariat baginda Nabi SAW. Nggak boleh patuh untuk maksiat. Kama qala Nabi SAW, seperti yang disabdakan baginda Nabi SAW, inna, yang sesuai dengan riwayat, inna syarra, bukan asyarra, syarrun nasi. Dalam riwayat lain, riwayat hadis seperti ini tidak ditemukan, tapi serupa. Yang serupa dikatakan hadis riwayat Ibnu Majah, inna min syarrin nasi, min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati. Makna hadis tadi, makna hadisnya riwayat Ibnu Majah adalah min syarrin nasi,
Paling jeleknya manusia manzilatan kedudukannya yaumal qiyamati, di hari kiamat, abdun, seorang hamba, adhaba, membuang, memergikan, membuang akhiratahu, akhiratnya, di dunia ghairihi, hanya untuk mendapatkan dunianya orang lain. Maksudnya dunia, dia punya akhirat dibuang, mematuhi murid, mematuhi manusia melakukan kemaksiatan, membuang akhirat mendapatkan dunia, untuk mencari dunia. Naudzubillah. Halas, tak boleh patuh. Wa min tawqirihi, termasuk cara menghormati seorang guru adalah tawqiru auladihi, memuliakan guru-guru mereka, anak-anak mereka, memuliakan anak-anak mereka. Anak-anaknya ada, tentunya di sini harus perhatikan. Tapi jangan sampai malah menjerumuskan. Memuliakan anak gurunya, di saat anak gurunya salah didiamkan. Teringat ini, guru maha guru adalah siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanya kepada guru mulia tentang jika ada anaknya guru, gimana cara mengumpulkan, menggabungkan kita antara menghormati guru, menghormati anaknya guru, dan menyikapi kesalahannya. Termasuk di dalam ini adalah cucu-cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru mulia menjawab, pandang dia dengan kasih sayang. Lalu jika dia masih anak-anak, perlakukan seperti engkau memperlakukan kepada anakmu sendiri. Artinya anak guru harus kita perlakukan seperti anak kita sendiri. Maksudnya apa? Ya kita muliakan, kita ini, tapi di saat melakukan kesalahan kita perlakukan seperti anak kita sendiri. Kita tegur, kita luruskan. Bahkan termasuk nggak punya balas budi, nggak ngerti bekti kepada guru itu, kalau melihat anaknya guru melakukan kesalahan, dibiarkan saja. Maka ini kurang ajar, kita ngambil ilmu dari guru kita, tak taunya anaknya guru salah, kita pelit ilmu kita. Mana bisa manfaat ilmunya? Jangan dengan kebencian. Kalau kita misalnya menegur, mengingatkan, bahkan mungkin mentakzir dari putra-putra habaib misalnya, tentunya takzir ini adalah takzir cinta sesuai dengan, bukan dibelikan. Jangan sampai ada makna kedegin. Ini, awas, hati-hati. Benci kok dengan dzurriyyah Nabi, benci kok dengan dzurriyyahnya guru, hati-hati. Kalau ada yang salah dari dzurriyyahnya guru, anaknya guru, ya kita ingatkan dengan cara yang lembut, pilih uslub yang paling bagus. Baik, kita lanjutkan. Waman yata'allaqu bi, dan memuliakan siapapun yang punya urusan dengan guru kita, yang sambung dengan guru kita. Ya mungkin orang tuanya, ponakannya, pokoknya ada sambung. Itu masuk bir min abaril birri. Termasuk bekti yang sangat bekti adalah menyambung kepada orang-orang yang selama ini kita hormati, guru kita, orang tua kita. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayati, Sahibul Hidayah, kitab di dalam mazhab Hanafi, kitab Hidayah, rahmatullahi alaihi, semoga Allah, rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Yahki, menghikayahkan. Yahki, menghikayahkan. Tidak semua tulisan di kitab itu benar, karena itu tukang ketik kadang. Ya.
Yahki menghikayahkan, anna wahidan menceritakan, anna wahidan sesungguhnya ada satu orang min kibaril a'immati, pembesar daripada imam, kibaril a'immati, min kibari a'immati Bukhara, pembesar ulama dari Bukhara, imam, yakni salah satu ulama dari Bukhara. Karena yajlisu duduk majlis ad-darsi, di sebuah majlis ngajar. Seorang alim ini ngajar. Wa kana yakumu fi khilali darsi, di saat ngajar tiba-tiba berdiri. Duduk lagi. Tidak lama kemudian berdiri, ahyanan berdiri lagi, duduk lagi. Kenapa ini guru kok berdiri duduk? Berdiri duduk. Fasa'aluhu, kemudian murid-muridnya pada tanya, ya Syekh, kenapa kau berdiri dan duduk tadi? Tiba-tiba berdiri berduduk. Andalika, bertanya muridnya kepada yang demikian ini. Faqala, seorang alim tadi, Syekh tadi menjawab, inna bena ustadzi, sesungguhnya anak ustadku, kan ngajarnya di masjid. Beliau ngajar di masjid. Pintu masjid kan kebuka. Inna bena ustadzi, sesungguhnya anak dari guruku itu, yal'abu, lagi main di situ. Anak guruku lagi main. Ma'asibyan, dengan anak-anak kecil yang lainnya. Fisikati, di ganggang yang ada itu. Wa yaji'u ahyanan, di ganggang perkampungan itu. Wa yaji'u, dan kadang datang, ahyanan, kadang datang, ila babil masjid, kadang sampai pintu masjid. Kalau saya sampai pintu masjid, aku berdiri menghormat dia. Sampai begitu. Dia lagi main di ganggang bebas, cuman kadang-kadang mainnya tuh sampai lari-lari ke dekat ke pintu masjid. Fa idza ra'aituhu, jika aku melihat dia kelihatan di pintu, aku mulahu, aku berdiri, ta'ziman li ustadzi, karena menghormat guruku. Sampai di sini insyaallah ya, nak ya. Kita lanjutkan nih, masyaallah, masalah pendidikan. Dengan inilah kamu akan mendapatkan ilmu nanti. Tapi ingat, kalian kalau menjadi guru, menjadi ulama, jangan mencari penghormatan. Ini kan kisahnya di saat kita menjadi santri, bukan kamu menjadi. Akhirnya gara-gara mendengar berita begini, lalu menuntut ilmunya salah niat ya. Kenapa? Nak, kalau nanti saya jadi ulama, tadi murid saya menghormati saya. Nah, ini niatnya salah. Guru tidak minta penghormatan, mereka ingin dimuliakan oleh Allah. Tapi ini pendidikan bagi kita sebagai seorang murid, maka kita perlu menghormati, memuliakan guru kita demi mendapatkan ilmu dari Allah melalui guru kita. Semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang manfaat, memberikan kepada kalian adab dan tata krama kepada guru kalian, sehingga akan mengucur ilmu kepada kalian, ilmu lahir dan ilmu batin, ilmu dunia dan ilmu akhirat, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang terus menerus kepada guru kita tanpa putus, memudahkan kita untuk khidmah kepada guru-guru kita. Maka kami ingatkan kepada para santri dimanapun kalian berada, anak-anakku semuanya, santri dimanapun kalian berguru, gurumu, pegangi gurumu, muliakan gurumu, hormati gurumu. Itulah sebab kemuliaanmu nanti sebagai seorang ulama, menerus dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, muliakan mereka. Semoga Allah manjangkan umur kita yang masih hidup, dipanjangkan umur beliau-beliau dan umur kita semuanya yang telah wafat, diampuni, diangkat derajat beliau. Semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Semoga Allah menjaga ya keluarga guru-guru kita, anak keturunan guru-guru kita, dan semoga Allah menjadikan murid-murid kita kelak murid-murid yang punya mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan semoga para penuntut ilmu semua dimudahkan dalam menuntut ilmu, panjang umur, sehat afiat, dan semoga kita semua ini dipilih oleh Allah untuk menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, panjang umur, sehat afiat, dan kelak setelah panjang umur Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sujud dalam salat kita, atau dalam kita dan kita mengajar, menyampaikan ilmunya Rasulullah
dalam keadaan kita di taman surga dengan mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.